membawa apa nih? Yang membawa apa nih? Jeng 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 jeng. Yang membawa sesuatu berwarna kuning dan biru. Sebutkan namanya. Ayo sebutkan namanya. Yang Rosi, jangan Rosi, ngomong. Wih, Rosi. Kak Winda, semangat sekali. Ah, Ini siapa? Sawinda? iya, Sebutkan siapa yang membawa benda berwarna kuning dan biru. Bu Rosi. Benar nggak? Bu Rosi bawa apa sih itu, Bu? Betul. Botol, botol air Ya, minum isinya air hangat karena lagi batuk. nah, oke, Bu Rosi. Nah, satu lagi. Mbak Rosi, silakan kasih tebakan nih, biar lebih sehat lagi. Yuk, siapa? Sebutkan. Sebutkan yang bawa sesuatu nih, Mbak. Yuk, siapa? Sebutkan, ya kasih tebak-tebakan untuk temennya. Ya, oke. Mbak Rosi bingung nih lagi, lagi sakit. Silakan pilih. Mic-nya belum diaktifin itu, Ibu. Baiknya, Kak, Bu. Iya, ini yang atas aja yang on cam, yang bawah banyak yang nggak on cam. Yang on cam Yang aja, Bu. pegang HP, HP, HP. Siapa yang pegang HP? Eh, Ibu Nispia Syakbani. siapa namanya? Nisbia, yeay. Nispia Syakbani. Benar, Kak Nisbia bawa handphone ya itu ya, bukan dompet ya, atau bukan mainan. Oh, ini beneran, emang beneran. Handphone, oke. Kak Nisbia dari mana, Kak? Saya dari Surabaya. Surabaya, oke. Satu lagi pertanyaan saya ya. Sebutkan satu-satunya yang tidak berkerudung. Nah, siapa ya? Sahyu, Pak Sahyu. Pak Syahyu Jember. Oke, luar biasa Mas Ayu. Terima kasih Mas Ayu, bener ya? Iyalah. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ya, kita bermain-main dulu supaya lebih akrab gitu ya. Nah, kalau udah main-main gini, insya Allah Mbak Oci ya, saya panggil Mbak Rosi, yang tadinya sempat sakit gitu ya, setidaknya ada semangat sedikit, lebih bersemangat. Oke, oke teman-teman ya, kita akan masuk ke langsung aja ke sesi ini, langsung gongnya ini tadi gambarnya ya. Nah, teman-teman, ini adalah ya, kali ini kita akan bahas tentang know yourself atau kenali diri sendiri. Sebentar, apakah sudah terlihat? Belum? Belum Bu, terlihat? belum terlihat. Belum. Ya. Oke, sebentar. Saya share dulu. Oke. Nah, teman-teman, kalau orang bankers nih pasti tahu banget dia know yourself. Nah, jadi istilahnya teman-teman, kalau di perbankan itu sebelum kita buka rekening itu ada formulir Know Your Customer atau istilahnya KYCP. Know Your Customer Potential. P itu ini ya potensial Know Your Customer udah lama banget saya ya di dunia perbankan udah lulus dari bank dulu ya. KYCP namanya ya. Nah, kalau saat ini saya ingin teman-teman mengenali diri sendiri ya. Kenapa? Karena ada kaitannya nanti ya. Nanti saya akan jelaskan. Dan hari ini bonusnya adalah kita akan self healing ya. Nanti di pukul setengah 9 kita akan praktek bagaimana cara mengobati diri sendiri. Kenapa? Karena tubuh kita itu sebenarnya bisa menyembuhkan atau memulihkan luka yang ada pada tubuh kita. Contoh ketika kita jatuh ya, lagi main di taman kayak gini, lagi ambil bunga, tiba-tiba nggak sengaja kita kena duri. Nggak usah diapa-apain, nanti juga tubuh kita apa namanya darahnya atau lubangnya pun akan menutup dengan sendirinya. Sama ketika anak kita lagi jatuh, ya lagi main jatuh. Nah, lalu lukanya nggak usah diapa-apain, sebenarnya dia akan menutup dengan sendirinya. Lecet itu. Kalau nggak parah ya, kalau parah mungkin kita akan butuh bantuan obat gitu. Ya, teman-teman. Nah, ini pengalaman saya tadi, bankers dan lain sebagainya. Saya pernah satu kantor dengan Bu Rosi ya. Ini Instagram saya, Facebook saya, WhatsApp, TikTok, dan LinkedIn saya. Oke, kita berteman di sana ya. Yuk,
kita sharing-sharing. Saya juga suka kok lihat teman-teman yang punya feed-nya keren-keren, quotes-quotes gitu. Saya juga akan upload di story ya. Termasuk kemarin Mas Ahyu malam-malam. Waduh, Mas Ahyu, mendengar musik di storymu tuh mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika ketemu dengan mantan pacar gitu. Ya sekarang jadi suami. Langsung deh pasang story juga. Nah, nah teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk cek kesehatan mental. Saya tanya dulu nih, semuanya hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Oci aja yang sakit ya? Kurang fit. Nah, bener gak sih sehat? Serius sehat nih. Saya tanya ya. Nah, teman-teman yuk, Mentalnya yang silakan. sakit. Nanti ada 20 pertanyaan ya. Ini 10 pertanyaan dulu. Ya, 10 pertanyaan. Silakan teman-teman jarinya dibeginikan ya. Atau kalau kalau nggak bisa, nggak mau on cam, nggak apa-apa, saya nggak ngeliat. Cuma nanti tolong dikasih 1, 2, 3, gitu ya, di garis-garis ya. Ketika saya menyebutkan satu sesuatu hal ya, saya akan sebutkan satu. Silakan teman-teman yang kebuka jarinya gini, silakan ditekuk. Ya, oke. Contoh yang pertama, ya, Kak Winda ya nih aja nih yang open cam, nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3. Apakah teman-teman akhir-akhir ini sering merasa gelisah dan cemas? Ya, Kak Winda nggak? Iya. Oh, Kak Winda iya. Gelisah dan cemas. Oke, next. Apakah Kak Winda sulit tidur atau tidur tidak nyenyak? Teman-teman silahkan dijawab. Ya, Iya. Iya, iya. betul. Ya, Kak Arini juga ya. Apakah teman-teman makannya berkurang atau nafsu makannya berlebih akhir-akhir ini? Iya. Kurang. Stabil. Iya ya. Oke. Apakah teman-teman akhir-akhir ini mudah tersinggung? Iya. Iya Iya. juga. Iya juga. Iya, apalagi dengan teman nikah. Ada apa gerangan ini ya? Oke, next. Apakah teman-teman sulit konsentrasi dan berpikir jernih? Hmm, Mm-mm. iya apa enggak nih? Iya. Iya juga. Oke, jarinya aman, Bu. Jarinya ada berapa yang sisa? Tinggal 5. 5. Oke, apakah lebih sering menangis akhir-akhir ini? Iya juga. Kayaknya pas kita dipertemukan hari ini, Kak Winda. 7. Apakah merasa lelah sepanjang waktu? Iya Nggak juga. terlalu sih, nggak Ya. terlalu. Ya. Oke, aman. Oke, next. Apakah kehilangan minat pada berbagai hal? Iya. Ya. Saya boleh tarik nafas. Dan apakah ada keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, dan sakit mah? Iya. Ya. Wow. Sisa 2 nih. Sisa 2 nih, Kak. Bisa 2 ya ampun. Next, yang terakhir. Apakah mudah berkeringat berlebih, jantung berdebar-debar, gemetar, dan wajah pucat? Iya juga lagi. Sisa Oke. 1. Sisa 1. Siapa yang jarinya habis? Siapa yang jumlahnya saya sebutkan ini ada 10? 10-10-nya ada? Nggak ada? Oke, aman berarti. Siapa yang sisa 1 jarinya? Saya. Ya. Kak Wida sama Kak Arini. Boleh tulis di kolom chat siapa nih? Oke, saya cek. Saya lagi bagus nafsu makan aja, Kak. Oke. Ya, guys. Tahu nggak, guys? Ini adalah 10 tanda bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Ternyata. Mbak Dada aman, Mbak? Aman insya Allah. Sama ya Allah ya Allah. Ya, jadi ini ada lagi ya. Bentar, masih ada beberapa lagi nggak sampai 20. 5 lagi.
Oke. Apakah teman-teman selalu mencoba menyibukkan diri? Cari Iya. kegiatan aja, nggak bisa diem, nggak tenang. Iya, Iya. Iya, nyaman di tempat kerja. iya kan? Terus merasa was-was bahkan saat tidak ada masalah. Kalau Iya. was-was iya, iya. Overthinking, overthinking. Overthinking karena pertanyaan orang sih. Karena omongan orang juga. Kesulitan untuk percaya pada orang lain. Iya. Iya. Susah untuk tenang atau benar-benar santai. Nggak bisa ya dikit-dikit, aduh worry gitu loh. Panic Ya, attack. panic attack ya. Sangat sensitif terhadap mood orang lain dan berusaha segera menyesuaikan. Jadi kebahagiaan kita tuh tergantung dari orang lain. Kalau suami misalkan suami lagi marah ikutan marah. Kalau suami lagi bete ikutan bete. Kalau suami happy ikutan happy. Jadi kebahagiaan kita bergantung orang lain. Ada? Enggak ya? Tapi Enggak. setidaknya Mbak Winda tadi 13 ya. Banyak sekali. Mbak Ari ini juga ya. Iya. Iya. Nah, ketambahan ya. Yang tadi saya sampaikan di 5 terakhir, itu tanda-tanda bahwa kita ini punya inner child ya, yang kurang baik ya. Jadi luka di masa kecil yang kebawa sampai sekarang dan belum selesai. Oke, ya sambil diingat-ingat, aku kenapa ya dulu ya? Berusaha tenang aja Kak. Kak Sandra, jujur aja ya. Jujur, jujur. Yang terakhir aku iya Kak Eva. Ada berapa Kak Eva sisa jarinya? Oke. Ya. Jadi itu teman-teman. Ya coba ya. Ini masih sesi slide pertama loh ya. Jangan ya, tenang-tenang guys, tenang-tenang ya. Oke, saya akan tunjukkan berikutnya. Jadi, itu tadi adalah ini 10 ini ada di hmm, webnya saya agak lupa ya. Cuman itu ada di Kementerian Kesehatan ya. Ini adalah tanda-tanda bisa dicek di sana banyak sekali tanda-tanda orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ya. Nah, ini bisa dicek caranya seperti ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya isi kelas baru sampai sini udah ada yang mulai bergetar hatinya. Nah, ini ada berkaitan nih. Berikutnya ya. Guys, teman-teman, silahkan tuliskan 3 kekuatan dan 3 kelemahan dari diri teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom chat. 3 strength, 3 kekuatan, dan 3 kelemahan teman-teman dalam pengembangan diri ya. Yuk, silahkan. Saya pemarah misalkan. Tapi saya orangnya supel. Nah, tiga, tiga strength-nya kekuatannya apa? 3 kelemahannya apa? Silahkan tulis di kolom chat. Oke, ada yang sudah menuliskan 3 kelebihan dan 3 kekurangan? Tutup dulu. Silahkan tulis. Yuk, 3 kelebihan dan 3 kelemahan. Berusaha tenang aja, Kak. Namanya juga hidup. Oke. Apa? Saya beri waktu 2 menit untuk menuliskan 3 kelebihan dan 3 kelemahan. Ini penting, teman-teman. Saya akan jelaskan ya. Oke. 3 kelebihan dan 3 kelemahan. Oke. Masih ada yang belum? Apa ya? Ada kesulitan menuliskan kelebihannya? Bingung apa ya? Beneran Kak Winda? Hari ini sudah 3 kelebihan dan 3 S dan 3 WW-nya itu weakness, S itu strength, kekuatan. Kayaknya ini deh udah.
Kak Winda, ambisius. Oke. Mudah bergaul. Istiqomah. Cengeng, terburu-buru, pemarah. Oke. Ambisius, mudah bergaul, istiqomah. Cengeng, terburu-buru, pemarah. Oke. Ada kaitannya nih. Ambisius dengan pemarah. Mudah bergaul, oke, istiqomah. Oke. Mendengar, tidak suka keributan, memotivasi orang lain. Ini bagus-bagus nih. Agak kesulitan memulai bicara dengan orang lain. Oh, canggung. Oke. Kadang suka memendam. Kadang suka mikirin kata orang lain. Oke. Coba saya tanya Kak ini. Kak Arin itu, Kak Arin. Ini skornya berapa tadi Kak? Kak Asma. Kak Asma tadi jaringnya sisa berapa Kak Asma? Sisanya 5, Kak. Sisanya 5. Dari 10 atau dari 15 tadi? Dari 10 pertanyaan bukan, Kak? Dari 10 pertanyaan 5 ya. Oke. Iya, Kak. Oke. Ini kelihatan nih di sini. Suka memendam, suka mikirin kata orang lain. Nah, ini. Kak Sarman. Kadang terlalu berpikir, kelemahannya mudah percaya, pendiam, di satu sisi kelebihannya peduli, sabar. Wah, ini jadi satu nih Kak. Udah kelihatan. Orang yang sabar, ya. Oke. Diam. Udah jadi satu nih. Ya, ini Bu Siti Roila. Kelebihannya care, guyup. Ya, bener banget nih. Penggerak. Wah, ibu ini ya. Penggerak warga kampung. Gebili. Saling menolong. Yes, kekurangan kurang merespon, kurang peduli, malu bertanya. Wow, dibalik sosok yang oke. Suka menolong ternyata malu bertanya. Oke, saya agak tenang menanggapi sesuatu, tapi kadang sensitif juga. Agak lambat, tapi berusaha mengerjakan yang lebih penting dulu. Susah mengeluarkan pendapat, tapi suka kalau dilibatkan. Oke, teman-teman, saya mulai dari Mbak Winda dulu ya. Mudah marah, tapi juga mudah sabar. Nah, ini bertolak belakang nih. Mudah marah, tapi juga mudah sabar. Mudah malas, tapi juga mudah rajin. Fleksibel banget ya, Pak Rudi ya. Introvert, tapi juga extrovert. Gimana ini? Enjoy bergaul dan juga enjoy menyendiri. Oh, intinya menyesuaikan lah ya. Bingung kan, Kak? Iya, Kak Rudi. Oke, teman-teman ya. Ini berkaitan dengan yang tadi, jari jemari tadi. Ya. Oke, kita lihat Kak Winda. Boleh ya Kak Winda ya. Teman-teman, yang kita share di sini tolong tidak diekspos keluar ya. Kalau mau menceritakan untuk apa edukasi ke orang lain, boleh tapi jangan sebut nama. Oke, sepakat ya, deal ya. Kak Winda, sabar ya. Ambisius, mudah bergaul, istiqomah. Nah, teman-teman, orang yang pemarah, biasanya orang itu karakternya emang cepat gitu ya. Set, 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 set. Nah, misal nih, di sini ada yang pimpinan cabangnya sebuah bank atau manajemen ya, kalau punya tim-tim yang slow gitu ya, slow, dan dia itu orangnya sabar, itu memang jadi satu kesatuan. Memang udah takdirnya begitu sampai di atas ya, udah ditakdirkan begitu. Nah, kalau orang ini cet kerjanya cepat, biasanya memang mereka ini ada sedikit temperamennya, ada sedikit pemarahnya ya. Jadi orang yang sabar emosinya landai, maksudnya nggak terlalu maksudnya nggak akan bisa ayo, 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 nggak akan bisa dibegitukan, ya. Orang yang sabar biasanya berkaitan dengan pekerjaan juga. Mereka biasanya ada di mana posisinya? Customer service yang harus sabar gitu ya. Nah, orangnya biasanya agak lemot, itu wajar ya. Itu jadi satu kesatuan. Oke, kalau kita mungkin ada ibu-ibu yang punya anak ya lebih dari satu. Kalau anaknya itu temperamen, biasanya mereka ini karakter orang yang memang cepat gitu gerakannya cepat, cepat diajak kerjasama itu dia akan terus dia kalau kita perintah dia akan cepat mengerjakan. Ya, nah saya yang agak bingung Mas Rudi nih. Mas Rudi ini dua-duanya jadi tengah ya Mas ya. Bagus berarti bisa menyesuaikan. Hai Kak Eva, kelemahan mudah mengeluarkan emosional, marah, dan nangis. Kak Eva tadi skornya berapa Kak Eva? Sering overthinking, mudah tersinggung, suka mendam. Ini kurang dari 5 jangan-jangan. Kak Eva berapa Kak Eva?
Oke, Mas Ahyu, monggo. Kelebihan mudah iba terhadap orang lain, lebih peka apa yang sedang terjadi suka menolong. Nah, teman-teman, ini ada kaitannya ya. Kesehatan mental kita itu bisa terlihat dari kelemahan kita dan kelebihan kita. Ya, kalau kita kelebihan kita itu orangnya ambisius, kita orangnya adalah suka mendengar, biasanya orang sabar ini. Nah, tidak suka keributan, damai, damai ya. Nah, ini Mbak Asma ini sebenarnya nggak begitu banyak, tetapi ternyata kelemahannya suka memendam. Nah, ini, jadi Mbak Asma ini orangnya nggak gampang terpancing, nggak gampang emosi, tapi yang bikin ganjel itu adalah dia lama memendam emosi. Jadi kalau marah dipendamnya lama gitu, kalau sedih dipendamnya lama gitu. Nah, apakah itu sehat untuk badan kita? Kita akan cek ya. 8 sampai 10 poin Kak lupa. Maksudnya yang sisa jarinya berapa? Sisa jarinya Kak Eva. Oke, sambil kita menunggu Kak Eva ya. Oke. Habis jarinya. Ini ada kaitannya teman-teman ya. Dari kelemahan kita, dari kelebihan kita, kita bisa melihat ya. Kak Eva mudah mengeluarkan emosi marah dan nangis. Nah ini Kak Eva. Tadi saya tanya, apakah teman-teman baik-baik saja? Iya, baiklah. Tapi dalam diri hatinya ternyata ada something yang belum selesai. Yang bisa menjawab teman-teman sendiri ya. Ada Kak Wina, Kak Eva, Kak Asfa, dan lain sebagainya. Teman-teman sendiri. Tapi di sini dengan saya menanyakan ini, saya bisa melihat, oh benar. Apa yang tadi kita jari jemari ini terbukti dengan eh, tulisan teman-teman, pengakuan ya. Ini 3 strength dan 3 weakness. Oke. Berkaitan ya, berkaitan banget. Gitu. Ya. Nah, teman-teman, sebentar, kok nggak muncul ya? Oke. Apakah teman-teman saat ini ada yang kesulitan menyebutkan kelemahannya atau kelebihannya? Boleh tulis di kolom chat. Siapa yang merasa kesulitan menyebutkan kelebihannya dan kekurangannya? Ada yang kesulitan nggak menyebutkan kelebihannya? Ya, oke. Ini Bu Roila mengganti ya. Saya. Oke. Sehingga Kak Winda kesulitan tadi ya menyebutkan kelemahannya lama gitu. Iya. Kenapa Kak? Coba saya tanya dulu nanti saya akan tes ke beberapa tempat benar apa enggak. Oke, Kak Winda sebut kenapa kok ngerasa sulit? Nggak tahu. Susah aja berpikirnya. Apa ya? Kekurangan aku apa ya? Nggak tahu. Kak Devanti Tris, yo. Kenapa? Ya, boleh tulis kolom chat kalau atau open mic ya. Kenapa merasa kesulitan untuk menyebutkan kelemahannya? Oke. Nah, guys, tahu nggak? Kak Wina, Kak Wina sering merasa tidak percaya diri? Iya. Akhir-akhir Hmm. ini gitu nggak percaya diri. Ya, itu ya. Jadi kalau kita kesulitan menyebutkan kelebihan kita, sorry, menyebutkan kelebihan kita agak kesulitan, kelemahannya kesulitan, ini kayak menarik diri kalau dua-duanya. Tapi kalau kelebihan aman ya, bisa aman ya. Jadi menyebutkan kelemahan diri agak sulit, bisa jadi Kak Winda satu lagi tidak bisa mengevaluasi diri sendiri, ya. Ada yang kesulitan menyebutkan kelebihannya. Nah, ini Kak Devanti. Kak Devanti ini jelas dalam keadaan, apakah Kak Devanti ini sedang tidak percaya diri, sehingga pikirannya dan hatinya nggak ke arah sesuatu hal yang motivasi. Jadi kalau orang nggak pede itu kan bawahnya terpuruk ya. Bener nggak? Mbak Iya, Rosi Kak. ini. Bener ya, Kak Devanti ya. Kak Winda, kelemahannya, saya nggak ngerti kelemahannya. Sebenarnya Kak Winda ini sehari-harinya orangnya percaya diri. Cuman akhir-akhir ini lagi nggak percaya diri. Iya. Nah, Kak Sandra, oke. Lalu teman-teman, jangan sampai kita ya
Jangan sampai kita menjadi pribadi yang nggak tahu keduanya, nggak tahu kelebihan saya, nggak tahu kelemahan saya. Nah, kalau itu saya akan ajak teman-teman untuk lihat cermin, ya. Kita ada Mbak Rosi, ya, tegas dan lain sebagainya, nggak pede, padahal cantik gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada kaca ya, cermin ya. Silahkan teman-teman, cermin ini adalah suami atau pasangan, atau anak-anak, atau saudara, adik, kakak, tetangga, teman. Ya, tanyain kelebihan saya apa sih, Nak? Kelemahan Mama apa sih, Nak? Gitu. Tetangga, boleh tanyain. Wah, aku boleh nanya ke teman-teman yang dekat kalau nggak berani ya. Karena takut jangan-jangan kalau temennya agak jauh, dia yang disampaikan kita nggak siap. Ya, jadi strength dan weakness-nya apa? Oke, sebutkan. Ya, nah kalau nggak tahu boleh pakai cermin. Ya. Jadi teman-teman, ada orang yang nggak bisa melihat kelebihannya satu karena dia tidak percaya diri. Yang kedua, karena selama ini terlalu julid. Kok julid Kak gitu? Ya karena yang dilihat selama ini mata, pikiran, hatinya itu ke arah hal-hal yang negatif. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Hanya karena kurang percaya diri aja. Nah, kurang percaya diri itu juga berpengaruh ke kesehatan mental. Oke. Oke, ini ada. Iya Kak, sering rasa nggak bener. Kata anak saya, kelebihan saya sabar Kak. Nah, tuh, dapat deh kelebihannya Kak Sandra. Tiga lagi, dua lagi ya. Nah, teman-teman, jadi di sesi terapi keberlimpahan yang pertama, saya melakukan mentoring satu persatu peserta saya telepon. Karena saat sesi ini ada yang belum menuliskan. Saya bingung kelebihan dan kekurangan saya apa. Akhirnya saya telepon, harus dapat. Besok saya telepon, harus sudah melaporkan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Karena apa, teman-teman? Kalau kita nggak sadar kelebihan kita, ya, sebenarnya kita ini kan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna ya. Lantas kenapa kita tidak sampai tidak sadar diri bahwa kita punya banyak kelebihan gitu ya. Akhirnya Allah menciptakan nih cermin nih untuk melihat bahwa kamu tuh cantik, kamu itu berharga, kamu itu bisa menyayangi orang lain, kamu itu intinya semua yang ada pada diri kita itu adalah kelebihan kita ini diciptakan setiap orang itu unik, ya unik artinya berbeda, pasti punya kelebihan. Kalau kita tidak merasa aku nggak punya kelebihan, ya kelemahan saya banyak banget, apalagi saya taunya kelebihan berat badan gitu. Ya, jadi teman-teman, ayo kita cari tahu kelebihan kita apa dan meminimalisir kelemahan kita apa. Ya, next. Tadi yang skornya banyak banget atau yang jarinya hilang semua. Ya, teman-teman, ini ada dua hal yang buat teman-teman itu merasa kelemahannya banyak banget. Ya, saya ini namanya lingkaran kendali. Teman-teman bisa cari di Google banyak banget ya. Lingkaran kendali ini kita fokus ke yang tengah ya, yang berwarna lebih gelap. Yang berwarna lebih gelap ini adalah hal-hal yang bisa aku kendalikan. Cara mengatur emosiku, ya. Kalau emosiku baik, maka aku akan bisa berbicara dengan orang lain yang baik. Tindakanku akan baik, perkataanku baik, caraku mengatur waktu baik, pikiranku baik. Nah, jangan sampai ketika saya tanya teman-teman baik-baik aja, iya baik, tapi ternyata dalam hatinya enggak. Aku tuh lagi sedih, Mbak, pengen nangis, Mbak, gitu. Ya. Nah, hal-hal yang bisa aku kendalikan, teman-teman fokus aja ke yang hal yang di dalam. Kenapa? Ya, cuaca, hal yang di luar seperti cuaca, masa depan, nggak usah dipikirin. Itu semua sudah Allah yang atur ya, yang mengendalikan. Nah, saya ingin teman-teman lebih fokus ke dalam supaya apa? Yuk kita fokus pada hal-hal yang baik, kekuatan-kekuatan kita. Jangan fokus kepada kelemahan. Ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Cara memperlakukan orang lain itu bergantung dari apa? Tindakanku itu bergantung dari apa? Perkataanku bergantung dari apa? Cara mengatur waktuku bergantung dari apa? Pikiranku bergantung dari apa? Ya. Kalau saya happy, maka apa yang terjadi? Senyum saya bagaimana? Bibir saya seperti apa? Ya, pasti akan senyum.
Kalau saya happy, mata saya berbinar, ya. Kemudian kalau saya happy, kalau saya sedih, maka mata saya akan turun begini, bibir saya turun begini ya. Terus air mata bisa keluar. Ini yang disebut emosi, emosi sedih, bahagia. Perkataan, kalau saya sebel sama seorang, kata-kata saya akan tidak enak didengar. Bahkan akan menimbulkan orang lain marah lebih besar lagi. Nah, cara mengatur waktu, kalau saya orangnya disiplin, kalau saya benar-benar preparationnya bagus ya, saya bisa mengatur waktu dan tidak ingin mengecewakan orang lain, maka saya akan mengatur waktu supaya lebih disiplin. Sebelum acara dimulai, saya sudah siap, ya sudah ada di lokasi. Pikiran saya bergantung dari apa? Ternyata bergantung dari emosi teman-teman ya. Pikiran, hati ya, cara mengatur emosi, emosi saya. Jadi pikiran saya gini, mindset contoh kalau kita lagi ini nih nggak disapa sama Mbak Winda, nggak disapa sama Mas Arifin, nggak disapa sama Mbak Nanda yang tadi. Kok yang disebutin kotanya itu aja? Aku loh dari jauh-jauh loh nggak disebutin gitu ya. Nah, akhirnya pikirannya ke arah mana? Kalau kita terbiasa dari kecil, ya seperti gunung es, teman-teman. Pernah tahu gunung es? Gunung es itu film Titanic ya. Film Titanic itu bisa terbelah menjadi dua karena apa? Karena dia menabrak sesuatu. Apa itu sesuatu? Itu gunung es ya. Gunung es tuh kayaknya masih jauh. Kok ternyata saya udah nabrak, nggak bisa jalan. Bahkan sampai kapalnya begini dan akhirnya terbelah. Ya, ternyata di bawahnya yang terlihat itu kan gede banget. 88%, atau anggap aja lah 80%, ini 20% ya. Yang kelihatan 2% di atas air, yang bawahnya 80%, itu adalah es batu. Yang di atas kecil dan besar. Nah, sama dengan diri kita. Kalau dari kecil kita biasa tersenyum, biasa ramah dengan orang, ya, maka melihat sesuatu itu akan hal yang positif. Kalau kita terbiasa dari rumah, dari kecil, dididik untuk mengkritisi sesuatu, dididik untuk orang tua kita temperamen, gitu ya, itu akan berpengaruh juga terhadap cara kita melihat sesuatu. Contoh tadi, Mbak Mbak Rosi ya pegang sesuatu berwarna kuning dan ungu. Ya ampun, gini aja bawa air. Emang mau kemana sih? Contoh. Nah, kalau kita terbiasa hal positif, oh iya ya, kita kan akan zoom 1,5 jam. Maka kita butuh minum haus. Bener juga nih. Saya ambil minum juga. Nah, guys, fokus pada hal yang di dalam. Ya, coba kita lihat apa yang terjadi dengan tiga witness kita. Tadi teman-teman udah nulis ya di kolom chat. Ternyata karena apa? Yuk, karena apa ternyata? Satu, tadi kelemahannya yang awal-awal ya, ada Mbak Winda itu cengeng, terburu-buru, pemarah. Nah, marahnya ini karena apa nih, Mbak? Ya, agak kesulitan memulai bicara dengan orang lain. Nah, ini tergantung dari diri kita dalam diri sebenarnya kalau kelemahan ini ya. Kenapa kok tidak mau? Kenapa kok canggung bicara dengan orang lain? Kadang suka memendam. Nah, memendam apa nih? Orang lain bilang apa? Misalkan perkataan orang lain nggak benar. Kemudian Mbak Asma ya, Mbak Asma memendam dalam jangka waktu yang lama. Hati-hati teman-teman ya. Apa yang orang lain pikirkan, hal-hal yang terjadi di masa lalu, flashback ke belakang, perbuatan orang lain, pendapat orang lain, terlahir dari keluarga seperti apa? Ya iyalah, kamu lahir dari keluarga kaya, saya dari keluarga biasa aja. Ya pantas aja kamu kelihatan cantik karena terawat dan lain sebagainya. Apa yang orang lain katakan, cuaca, perasaan orang lain yang akan terjadi di masa depan, perbuatan orang lain, itu nggak usah dipikirin. Ya, karena itu di luar kuasa kita, di luar kendali kita. Jadi teman-teman, fokus aja kepada hal yang ada di dalam kekuatan kita apa, yuk ditonjolin. Ya, jangan terganggu dengan sesuatu di luar kendali kita. Kebijakan pemerintah. Iya, kita lakukan sesuatu yang apa yang bisa kita lakukan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oke, saya mau ulang lagi di sini, teman-teman. Ada kata-kata di sini ya, cara mengatur emosiku. Ini penting, penting banget. 100 orang di Indonesia
salah satunya itu kena depresi. Jadi kalau kita berkumpul nih, ya, dalam satu ruangan ada 100 orang, satu orang depresi, 99 orang ini normal. Artinya kalau kita 200 juta, berarti ada 2 juta orang yang depresi. Ada 2 juta orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, yaitu depresi. Baru depresi ya, kesehatan mental itu banyak. Ya, di itu tahun 2023 survei kesehatan Indonesia. Nah, bagaimana dengan sekarang yang hampir setiap harinya kalau kita lihat Instagram ada pemutusan karyawan, ada PHK dan lain sebagainya, ada demo. Kemarin di Surabaya ada demo online, se-Indonesia ya, demo online, ojol. Makin panik nggak orang-orang yang memang terlalu memikirkan orang lain, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbak? Hari ini kita akan belajar gimana caranya kita merubah mindset kita, ya, merubah mindset kita supaya mindset kita ini menjadi positif, ya. Saya akan tes dulu nih. Oke, Kak Winda, Kak Winda, apa yang Kak Winda pikirkan? Ini kita belajar positif ya, Kak Winda ya. Apa yang Kak Winda pikirkan jika kemarin ada 6.000 orang dari PT Sritex yang di PHK? Yang Anda pikirkan pertama kali? Kasihan ya. Oke, kasihan. Terus berapa lama nyimpen kasihannya, Mbak? Nggak tahu. Sampai seminggu, 2 minggu, pikiran gitu? Iya pasti kepikiran karena nasib mereka dan keluarga mereka gimana gitu kan. Kalau di Iya, PHK berapa lama kepikirannya? mungkin seminggu 2 minggu cukup. Oke, baik ya. Oke, sekarang kita beralih. Sudah selesai nih ya kasihannya. Apa yang Mbak Indah akan pikirkan lagi? Coba kita mencoba beralih ke positif, hal yang positif. Apa ya? Oke, saya mau tanya teman lainnya. Ayo teman-teman silahkan sharing, ayo sebutin ya. Sampaikan. Apa yang teman-teman bisa tangkap dari sebuah kejadian PT Sritex? Boleh komen? Oke, nggak ada nih? Nggak ada? Oke. Jadi teman-teman boleh loh kita pikir seperti ini. Oke. Oh, Allah berarti sudah mencukupkan rezeki teman-teman di PT Sritex itu ya memang sampai situ saja gitu. Dan tenang teman-teman, kita yakin ya dalam agama kita, teman-teman ada yang muslim, yang non-muslim juga sama kok. Saya pernah komunikasi dengan teman-teman yang non-muslim juga, bahwa semua kejadian yang terjadi pada kita itu atas seizin, atas kehendak Tuhan atau Allah ya. Setuju? Setuju Kak Winda? Ya, bahkan daun jatuh itu juga atas seizinnya. Itu ada di surat Al-Hadid ya, ayat 22. Teman-teman kalau nyimak ini siaran radio suara Muslim, ya saya mengisi di setiap minggu ketiga hari Selasa di setiap bulannya ya. Di situ saya selalu menyampaikan bahwa ayo percayalah bahwa semua itu sudah ditakdirkan sama Allah, sama Tuhan kita ya. Oke, jadi memang sudah sampai di situ saja rezekinya. Nah, kalau saya sampai berusaha untuk DM PT Sritex. Saya mau dong ngasih motivasi ke mereka. Saya pengen dong rilis emosi mereka gitu. Karena kalau setelah mereka itu selesai dengan masalahnya, mereka itu akan lebih rileks, lebih tenang, dan lebih kreatif untuk mencari pekerjaan. Bahkan saya hubungi teman saya yang jadi salah satu pimpinan cabang di Solo, Mbak, tolongin dong, saya pengen komunikasi dengan mereka. Tolongin dong. Memang saya sedih, sedih banget. Itu sekarang beritanya apa? Pemilik PT Sritex ditahan kejaksaan. Ya, siapa Dita nih? Oke.
Allah sebaik-baik pemberi rezeki, benar. Bahkan ada teman-teman yang bekerja di bidang MLM ya, multi level marketing ya. Justru ini peluang. Ini saatnya mendekati mereka, mengajak mereka untuk jadi timnya. Nah, jadi itu teman-teman, di balik semua kejadian yang Allah sudah sampaikan, Allah sudah takdirkan, itu pasti ada sisi positifnya. Sekarang saya mau tanya, adakah teman-teman yang saat ini, nggak perlu diceritakan ya, saat ini sedang ada masalah dengan pasangannya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan temannya, ya, dengan lingkungan sekitar. Ada nggak? Dan itu sampai bertahun-tahun, dibawa sampai sekarang. Yang tadi saya bilang inner child, luka pengasuhan waktu kecil, ke bawah sampai sekarang. Ada nggak? Ini ada kisah nyata, teman-teman ya. Teman saya penulis buku. Satu penulis buku, satunya seorang dosen sekarang. Si dosen ini ya pernah dalam dalam waktu yang lama dia tuh sebel banget sama adiknya. Jadi kalau sama adiknya, karena adiknya dianggap manja gitu ya. Adiknya udah dewasa. Jadi ketika dia marah sama adiknya, dia gigit ini. Gitu. Akhirnya gusinya itu bengkak dan jadi kista. Tumor pada gusi. Dan akhirnya dioperasi. Yang kedua, teman saya luka pengasuhan di masa kecil. Jadi didikan orang tuanya terlalu keras. Jadi pernah kalau waktu main masa kecil tuh dibawa ditaruh di kamar mandi. Jadi lagi main tuh dipanggil, woi sini pulang dan ya panggil lah namanya. Pulang. Setelah itu ditaruh di kamar mandi. Dan itu membekas karena itu kejadiannya berulang-ulang. Bahkan sampai pernah itu sampai pagi gitu ditaruh di kamar mandi. Ya. Lalu beliau sampai dewasa, ketika dewasa, beliau itu punya penyakit yang ditakutkan para perempuan, yaitu kanker serviks. Kanker serviks itu sudah ditangani oleh 6 tenaga medis, tenaga kesehatan. Dicari pengobatannya, ternyata semakin sakit ketika dia bertemu dengan seseorang itu. Ya, ketika agak jauh, jarang ketemu dengan sosok itu, sudah mulai berkurang sakitnya, tapi nggak kunjung hilang. Suatu ketika beliau melakukan aktivitas terapi memaafkan, macam-macam ya, kegiatan-kegiatan terapi-terapi beliau ikuti, training-training gitu, dan akhirnya sampai suatu ketika beliau lari ke kamar mandi, karena saat setelah training itu tiba-tiba bereaksi perutnya. Dan ketika lari kamar mandi, ada zat yang berwarna hitam, kayak merongkol. Apa sih merongkol? Itu bentuknya padatan ya, keluar dari perutnya, ya. Maksudnya keluar dari sambil dia ke kamar mandi lah, ya. Keluar dari tempat pengeluaran ini, buang air besar, itu warnanya hitam. Besoknya beliau dites ya oleh dokter di USG, perutnya kosong. Benjolan itu tidak ada, sudah bersih. Banyak lagi, banyak banget kisah-kisah, Bu. Contoh ada suatu ketika, ada seseorang yang melihat di masa kecil orang tuanya melakukan kesalahan dan itu melukai dia. Pengkhianatan terhadap ibunya lah. Bapak ini pengkhianatan kepada ibunya. Dibawalah sampai dia dewasa, sakit hatinya dibawa. Akhirnya, aku takut nanti suami saya seperti itu. Ternyata energinya nyampe. Ya, suaminya begitu, sesuai apa yang dibayangkan. Allah sebaik-baik pemberi rezeki dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau memang padahal niatnya adalah memberikan pasangan, tapi karena kita berpikiran negatif-negatif terus dan itu nyampe, akhirnya kita terlalu curiga ya, si ibu ini terlalu curiga dan akhirnya si laki-laki itu melakukan hal yang sama persis dengan orang tuanya si perempuan ini. Nah, sehingga melukai sekali lagi, satu kali, dua kali, tiga kali. Saya sampaikan, ini saatnya untuk stop, berhenti ya. Jangan berpikiran semakin negatif. Memang sengaja Allah memberikan rasa itu supaya berhenti. Ujian kesabarannya ya, dapat dapat apa? Dapat nilai plus, sabar banget. Dapat nilai plus apa lagi ya? Dapat nilai plus catatannya sama ini bagus. Ternyata setelah waktu diuji, sholatnya rajin banget gitu. Waktu diuji, sholat itu khusyuk banget.
Ya, memang Allah mengujinya seperti itu. Ya, oke. Eh, Ya, ada pertanyaan ini Kak Winda, Kak Reski ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ternyata kondisinya, jadi hati-hati dalam kita berpikir dan berperilaku. Ada masih banyak banget ada yang kisahnya itu seorang ya, seorang istri suaminya itu berhubungan dengan ibu kandungnya. Kayak di film-film itu ternyata kejadian nyata ya. Kemudian si istri ini merasa saya tapi masih sayang banget sama mantan suami saya. Beliau akhirnya berpisah ya. Lalu ketemu dengan saya sampaikan, Mbak, Mbak, jadi mereka berpisah itu bukan karena si istri ini menceritakan pada orang lain bahwa si suami ini berhubungan dengan ibunya. Bukan. Ini plot twist bahwa si suaminya melihat si istri ini lagi asik chatting dengan orang lain. Tujuannya si istri ini adalah sebenarnya cari penghiburan. Saya pengen ngobrol aja karena si suami udah menyakitkan banget dan dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Ya, disimpan baik-baik. Suatu ketika istrinya melihat suaminya melihat si istrinya itu chatting, hanya chatting sebenarnya. Ya, buka. Hanya chat. Ya, Kak. Ya, hanya chat dan itu ternyata membuat si laki-laki ini menceraikan. Lalu saya tanya, kenapa Mbak, apa yang dirasakan? Saya masih kepengen kembali atau istilahnya saya tuh masih kepengen si suami ini untuk meminta maaf kepada saya. Sampai kapan? Kok masih berharap seperti itu terus? Dan itu membuat dia tersiksa sehingga mau memulai hubungan baru dengan orang lain itu berat karena trauma. Saya takut begitukan lagi. Saya takut dan akhirnya banyak laki-laki yang mendekati tapi dianya sendiri menutup dindingnya ya karena ketakutannya. Saya sampaikan, coba kita lihat sisi baiknya yuk. Sebenarnya Mbak ketahuan lagi chatting dengan laki-laki, itu memang sudah Allah takdirkan supaya dipisahkan dari si mantan suaminya. Kalau Mbak tidak ketahuan chatting dengan seseorang itu, maka bisa saja akan bertahan terus dengan si mantannya. Dan apa yang terjadi mungkin bisa saja nggak sehat sampai sekarang. Nah, sekarang malah lebih sehat, lebih bisa aktivitas. Iya benar sih, benar-benar benar. Nah, kayak kita buka, jadi semua yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita itu sebenarnya sudah kehendaknya. Termasuk perasaan marah, sedih, benci, itu sebenarnya sudah diberikan, sudah ditakdirkan, sudah dihadirkan dalam diri kita oleh Allah. Hanya kalau perempuan jangan lama-lama nyimpennya. Bedanya apa? Guys, sekali lagi, laki-laki itu tidak berbicara. Sebenarnya laki-laki dengan perempuan mana yang paling emosional? Ada yang bisa bantu jawab? Mana yang lebih emosional? Kak Rafiq, Perempuan. perempuan. Oke, yang lainnya Kak Asma, Kak Winda, Kak Nadia Anggraini, Kak Nandang. Mana yang lebih emosional, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, Perempuan, dua orang, perempuan. dua orang perempuan. Pertanyaan saya berikutnya. Lalu, ya, kenapa banyak laki-laki yang masuk rumah sakit jiwa? Suka Masa dimarahin. Lebih banyak jumlah orang gila ya, orang yang masuk rumah sakit jiwa itu lebih banyak mana, laki atau perempuan? Laki. Laki. Jadi ini ada penelitian di Mind Lab ya. Ada 15 laki-laki, 15 perempuan. Ditaruh dalam satu ruangan, dikasih sajian video. Ternyata yang nangis itu laki-laki loh, Bu. Ternyata yang marah, yang itu, yang ekspresif itu laki-laki loh, yang lebih emosional. Ya, kalau laki-laki itu kelebihannya, mereka lebih cepat untuk pulih. Ya, dengan ngumpul dengan temennya itu udah selesai, case close karena mereka pakai logika. Oh iya ya, udah selesai. Itu cuman ini aja ya udah. Tapi kalau perempuan ya dibentak istrinya atau dibentak ibu bapaknya sedikit aja, kebawanya sampai sampai lama. Laki-laki tidak berbicara, tapi mereka menyimpan dan akhirnya jadi ya sampai masuk rumah sakit ya.
Masa kejuan. Tapi mancing mungkin. Nah, laki-laki tidak bercerita, tapi mancing mungkin. Ya, mancing dan ngopi, Kak. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Ada sesuatu hal yang disebut yang namanya emosi itu loh. Emosi itu apa sih? Energi motion. Energi motion itu apa sih kalau dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia? Emosi itu adalah luapan perasaan ya, yang dia itu bisa berkembang atau bahkan bisa surut dengan cepat. Emosi itu kayak gini loh, Bu. Ya, kalau yang tadi laki-laki emosinya numpuk kayak gini, nggak dikeluarkan dan nggak diomongin, ya, mereka memang kalau nggak bisa punya saluran, mereka akan memendam. Kalau memendam langsung bleng, tiba-tiba langsung blank. Coba teman-teman cari tahu beneran deh. Saya tadi kemarin ya baru baru ini cek kenapa jumlah laki-laki dan rumah sakit jiwa itu lebih banyak. Ya, kalau perempuan, kalau laki-laki satu, mereka pakai login, mereka cepat. Bagi yang cepat, bagi yang manajemen emosinya bagus. Kalau enggak gimana? Ya akan dipendam. Kalau dipendam kayak gini, mampet ya, kayak sampah ini. Memendam emosi sama dengan menumpuk sampah. Emosi sama dengan sampah. Karena itu nggak baik kalau yang kita maksudnya emosi negatif ya. Emosi negatif. Nanti kita akan jelaskan emosi itu ada banyak jenisnya. Nah, lalu kalau perempuan, bedanya perempuan itu kalau kena emosi negatif, mereka akan bercerita. Setelah mereka bercerita itu lega. Ada yang lega, selesai. Tapi ada yang ternyata si perempuan yang cerita ini cerita kemana-mana. Jadilah timbul masalah baru lagi. 1 bulan kemudian, lah kok kamu tahu sih? Kebawa emosi lagi ya. Karena emosi itu karena perempuan itu lebih perasa. Jadi sebenarnya mana yang lebih emosional? Sebenarnya laki-laki ya. Tetapi perempuan itu lebih memendam. Dan masyarakat kita itu lebih memberikan tanggung jawab itu perempuan. Perempuan itu harus ramah. Perempuan itu harus ngajeni suami. Perempuan itu harus jadi wise, ibu yang wise dan lain sebagainya. Walaupun beban kita juga berat. Ada yang bekerja sambil ngomong anak, ada yang bekerja sambil sambil apa namanya? Ada yang ngomong anak, ada yang masak, ada yang dan lain sebagainya. Satu perempuan bisa 4 kegiatan dilakukan dalam satu waktu. Dia masak, dia ngapel, ya telepon, ya dandan. Kalau nyetir mobil bisa bikin alis. Ya, jadi gini teman-teman. Di dalam tubuh kita itu ada namanya titik meridian. Meridian itu bayangkan seperti aliran air seperti ini ya. Aliran air itu kan bisa bercabang-cabang. Suatu ketika kita ada emosi, emosi ini emosi negatif ya seperti marah, sedih, kecewa ya. Ini kita tumpuk bertahun-tahun, dia akan nyumbat. Dia akan menyumbat pembuluh darah. Seperti ini. Jadi aliran airnya nggak lancar, jadi dia akan nyangkut. Nah ini yang bahaya. Tiba-tiba kita stroke, ya. Kok bisa ada hubungan apa sih, Mbak? Nah, ini guys, saya mau tunjukin. Menurut Paul Ekman, emosi itu ada 6. Emosi dasar itu ada 6. Dan ada turunannya. Yang pertama, yuk kita baca yuk huruf depannya. 6 emosi dasar itu ada BMT, yang bawah STJ. Apa BMT itu? Bahagia, marah, takut, sedih, terkejut, dan jijik. Ada 6 ya. Nah, turunannya apa? Dalam bahagia itu ada puas, bersyukur, lega, damai. Kalau marah, cemburu itu masuk ke marah ternyata. Saya dicuekin, saya diabaikan, saya dinomor duakan. Kalau diselingkuhin, masuk ke cemburu berarti kita sedang marah, guys. Saya lagi dicuekin, saya lagi dinomor duakan. Ya. Lalu takut. Ternyata tiba-tiba nih, Kak Nada, nanti MC loh. Aduh, Bu, saya belum siap, Bu. Pekerjaan saya banyak, Bu. Nah, Mbak Nada mulai nih ngerasain cemas, nervous. Nah, itu ternyata masuk ke takut. Ya, cemas, ragu-ragu, tersiksa, dan waspada. Itu masuk ke takut. Sedih. Ternyata malu itu sedih loh. Bersalah itu sedih, kecewa itu sedih, kasihan itu sedih. Terus saya kasihan nih, saya bisa beli barang ini, teman saya nggak bisa. Kasihan ya. Nah, kasihan itu ternyata masuk ke sedih. Terkejut, heran, tertipu, terpesona.
Nah, ini bisa surut dalam waktu singkat. Yang tadi saya sampaikan bahwa emosi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah luapan perasaan yang bisa berkembang dan itu mempengaruhi pikiran kita, wajah kita, ekspresi kita, dan juga hati kita. Contoh kalau marah kan alisnya begini. Cari tahu orang yang mudah marah. Gampang, Bu. Yang alisnya naik ke atas berarti orangnya gampang marah. Gitu ya. Kalau yang orangnya gampang senyum, nah biasanya orangnya itu antara bahagia ya, atau memang dia itu menutupi sesuatu. Enggak. Biasanya orangnya tulus akan kelihatan senyumnya akan naik, ekspresi wajahnya juga, matanya juga kelihatan. Kalau di kelas offline kita akan belajar. Nah, sebentar lagi saya mau minta nih. Yuk, saya mau minta tolong Mas, udah jam 24 nah kita belum praktek ya. Percepat aja. Ya. Oke, Mas Rafiq. Mas Rafiq. Ada. Oke. Oke. Sebutkan ekspresi saya ini lagi ngapain nih? Sama Bun. Kenapa? Duh. Kenapa, Mas? Lagi ngapain, Mas? Cemberut. Cemberut. Ya. Ya. Ya, cemberut masuk kemana? Sedih atau marah? Nah, ini bisa macam-macam, Ya, teman-teman ya. Oke. marah. Antara marah Oke, sama ya. Nah, nah, kalau di kelas offline kita akan cepat melihat teman-teman ekspresi teman kita. Coba kamu senyum, ternyata senyumnya itu nggak tulus, nggak ikhlas. Ada yang dipikirin, itu kelihatan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, nih, ini di sebuah laboratorium, Rebecca Merin itu mengambil darahnya sendiri. Dia ngambil darahnya, ya, saat sedih, ternyata sel darahnya bentuknya seperti ini. Seperti apa? Seperti air mata, ya. Kalau marah, marah itu bentuknya nggak karuan. Yang namanya sel yang tadi bentuknya kayak air ini ya, kayak air mata, itu bentuknya mereka tuh gerombol gitu. Gerombol dan bentuknya nggak bulat-bulat tapi nggak jelas. Kayak jamur yang nggak jelas gitu ya, kayak noda gitu lah. Pindah lagi nanti mereka bergerombol. Kalau itu marah, ini tadi saya cari nggak nemu, padahal sudah saya save ya. Mau saya tunjukin. Ini kalau sedih, ternyata sel darah kita bentuknya kayak air mata. Next, ya, stop. Belum. Nah, kalau merasa dia dicintai, merasa dicintai, bahagia, maka bentuknya lucu ya kayak anggur ya, bulat 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 bulat, ya. Dan getarannya itu santai, ya. Ada getaran tapi santai. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang itu bersyukur, lebih banyak berzikir, berdoa. Ini orang yang di lab ini pada ini loh, kaget loh. Ada apa ya itu ya? Ya, itu apa ya kok ada cahaya-cahaya. Jadi bentuknya seperti itu. Ya, ternyata orang yang bersyukur itu dia akan tenang, gerakannya itu lebih tenang gitu ya. Dan kemudian ada cahaya. Jadi tanpa tanpa apa namanya? Tanpa make upan, glowing, mereka tuh tanpa make upan mereka udah glowing gitu loh. Kalau kita khawatir, worry, sel darah itu akan bergetar. Gerakannya itu nggak karuan ya. Next ya. Nah, teman-teman penting untuk mengetahui jenis emosi kita agar obatnya tepat. Kenapa? Nanti kita akan praktek. Kenapa harus disebutkan satu persatu perasaan kita, ya? Agar penanganannya, cara penanganannya juga tepat. Nah, teman-teman, saya mau ceritakan bahwa ketika kita tahu, setelah kita tahu ya bentuk-bentuk darah kita tuh sepertinya seperti apa sih kalau keadaan kita sakit? Kita sakit, kita marah, stres, ya. Apa yang terjadi kalau kita stres? Kita tertekan. Satu, denyut jantung kita itu akan berdegup dengan kencang. Kemudian kita akan mengeluarkan hormon kortisol, ya. Adrenalinnya memacu pernafasan kita juga lebih cepat. Ya, kalau marah tuh kayak gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang keringat dingin, rasanya tangan itu pengen memukul atau melakukan sesuatu, mau banting sesuatu, ya.
Nah, sebenarnya baik nggak? Nggak apa-apa marah, nggak apa-apa. Memang Allah udah ngasih, tapi jangan lama-lama. Bisa nggak marah itu cuma 90 detik? Bisa. Kalau kita sudah latihan ya. Kalau kita sudah terampil mengelola emosi, bisa. Ya, kalau udah biasa udah terampil mengelola emosi, ketika disakitin kita cuma tarik nafas, itu bisa untuk mengendalikan emosi kita. Mengontrol emosi bisa banget ya. Berarti ada triknya Nah, itu ya. ada triknya. Nanti kita coba ya. Oke. Oke, Kak. Ya. Makanya kita perlu penting banget mengenali emosi. Kenapa teman-teman? Kalau emosi kecewa itu bersaraknya di dada kita sebelah kiri. Marah itu di tengah. Makanya orang yang suka marah, jantungnya akan berdenyut jentang. Kalau nggak disalurkan marahnya, dia akan menggumpal. Kalau menggumpal, jadilah sebuah benjolan. Atau bahkan pembuluh darahnya ini, jadi darah itu bisa menggumpal teman-teman. Kalau kita lagi marah. Nah, kalau gumpalannya ini lama, darah kita ini kasihan, pompanya udah cepet, darahnya nggak jalan-jalan. Banyak orang yang sakit jantung itu sebenarnya karena dia menyimpan emosi, marah, emosi marah. Kalau kecewa, Emosi. sedih, Emosi. ya, kalau kecewa, sedih, ya, itu tersimpannya di sini. Bisa saja kena ke payudara, ya. Ada lagi macam-macam. Dan itu ternyata ada bukunya, teman-teman ya. Bukunya itu sudah lama banget, sudah dimunculkan, sudah diterbitkan, ya. Sudah lama banget. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kita dalam keadaan bahagia? Yang namanya ketika kita bahagia, hormon bahagia itu akan keluar dan kita akan bisa berpikir dengan jernih sehingga kalau ada masalah, termasuk masalah keuangan, ya ini kisah nyata. 1 bulan yang lalu saya bertemu dengan seseorang ya di suatu tempat. Beliau itu datang dengan permasalahan keuangan. Sebenarnya masalahnya keuangan. Takut karena asetnya akan disita, rumahnya disita, mobilnya disita, motornya disita. Lalu saya urai, saya tanya, Ibu, apa yang dirasakan sekarang? Saya takut, saya kecewa. Yang paling besar, dari 1 sampai 10, skornya paling besar, saya kecewa. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan keputusan yang sudah saya buat. Intinya saya kecewa. Tuh ya. Sehingga aset saya harus disita. Saya nggak punya penghasilan lagi, Mbak. Dalam waktu dekat aset saya akan disita. Oke, close. Yuk kita terapi yuk. Terapi pada titik-titik tertentu sehingga di titik meridian tadi, sehingga darahnya akan mengalir dengan lebih lancar. Ketika darah mengalir lebih lancar, beliau dapat berpikir dengan jernih. Ketika kita tapping, ya ada titik yang ternyata sakit. Di mana? Di sini. Nah, benar. Kalau kecewa di sini memang sarangnya. Ketika di tapping, ya, coba nanti setelah selesai di tapping, saya tanya skornya berapa sekarang? Dari tadi 10 jadi 2. Rasa kecewanya hilang turun drastis jadi 2. Nah, ketika saat tapping yang beliau lakukan apa? Beliau nangis mulai dari pertama saya tekan sudah nangis. Tahapannya ada banyak ya, Bu ya. Mas ya. Ada banyak teman-teman tahapannya. Beliau nangis sejadi-jadinya terus nggak berhenti. Justru nangis itulah rilis emosi yang bagus. Nggak apa-apa, nangis saja. Jangan ditahan. Setelah itu makanya penurunannya drastis dari 10 ke 2. Ada 8 poin yang berkurang ya. Luar biasa. 3-4 hari kemudian beliau WhatsApp ke saya, Mbak, Alhamdulillah hati saya lebih tenang. Sakit di bagian dada kiri saya sudah hilang. Kemudian saya ajak ketemuan lagi kemarin, Mbak, saya lagi ada proyek mengerjakan sebuah ini sebetulnya ada proyek yang harus segera saya tangani dan mohon maaf saya tidak bisa ketemu. Bagi saya, alhamdulillah, yang tadinya awalnya masalah ekonomi ternyata ekonomi justru dia didatangi sama dikejar sama rezeki gitu. Ya, di sesi berikutnya teman-teman nanti akan saya sampaikan akan ada sesi berikutnya yang di sana nanti kita akan bahas bagaimana caranya teknik mendatangkan rezeki ya, terapi mendatangkan rezeki. Hari ini kita akan terapi atau kita akan belajar praktek bagaimana cara merilis emosi supaya hatinya tenang dulu, diselesaikan dulu ya masalah batinnya. Supaya rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Termasuk masalah dengan pasangan, masalah dengan orang lain itu akan selesai dengan sendirinya. Tiba-tiba kok jadi baik ya orang itu.
Gitu. Ya, oke. Oke, lanjut ya. Emosi. Ibu, Mas, Mbak, saya akan ajak untuk praktek. Ya. Jadi ada 3 hal. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, yang pertama, mindsetnya diberesin dulu ya. Mindset kita samakan dulu bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah, sudah kehendak Allah. Bayangkan kalau kita selama ini dari kecil baik-baik aja, ekonomi cukup, ya, semua sudah tersedia, makan udah tinggal makan aja, ya. Lalu hubungan dengan orang tua baik, hubungan dengan teman baik, hubungan dengan keluarga baik. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada nggak Mas Rafiq? Kayaknya nggak ada ya. Sempurna banget gitu ya. Nah, nanti ini benar teman-teman, ini saya pikirkan, ada nggak sih orang kayak gitu perfect banget? Enggak, teman-teman. Kalaupun ada itu mungkin hanya di media sosial. Tapi kita nggak tahu kan. Nggak lama kemudian ada yang bercerai. Nggak lama kemudian ada yang KDRT. Ya. Jadi semua orang tuh pasti ada ujiannya. Kenapa? Ya karena memang Allah ingin menuliskan ya. Sekali lagi itu sudah takdirnya yang di atas. Ketika kita diuji, kita diberi kesempatan mau ke arah kiri yang dalam keadaan kita terpuruk, ya, sehingga catatan di kitab, maksudnya catatannya malaikat, ya kamu sedih, ya kamu nangis, ya udah jelek semua, ya kamu nggak sholat, ya, kecuali sedih tapi dia sholat, ya, oke aku terpuruk tapi aku sholat, ya. Jadi sebelah kiri ini adalah ketika kita semakin terpuruk, energi negatif yang keluar, emosi negatif yang keluar. Sebelah kanan adalah hal-hal yang positif, emosi positif yang keluar, yaitu bahagia, ya. Bahagia emosi negatif, yang lainnya emosi negatif. Bahagia emosi positif, yang lainnya emosi negatif. Jijik itu datar ya. Jijik itu datar, terkejut itu juga datar. Tapi kalau terkejut terus kita misoh-misoh gitu ya, jadinya jelek. Oke, terus udah gitu pukul sih marah-marah. Itu nggak baik ya. Jadi teman-teman, ini ada ujian, ada peristiwa nih datang. Set. Sama Allah, kita dilihat. Oke, aku marah, tapi sebentar aja, karena aku tahu mindsetnya udah saya benerin nih. Semua kan terjadi karena Allah. Saya harus berpikir positif. Ada apa di baliknya? Oh, ternyata PHK itu mencukupkan saya bekerja di PT Sritek. Saya akan bekerja di tempat yang lainnya. Yang pertama, saya harus lihat dulu kelebihan saya apa. Kelebihan saya suka ngobrol, saya bikin gambar. Ya udah saya cari deh pekerjaan jadi konten kreator atau konten edit atau editing. Karena konten kreator editing sekarang mahal gajinya. Ya, penghasilannya besar. Oke. Kemudian dari sisi yang kiri tadi aku marahnya sebentar aja lah, pindahlah aku ke kanan. Karena setelah dia jadi konten kreator, dia penghasilannya besar dan bisa menginspirasi orang lain. Ini cerita nyata teman-teman. Ada seorang trainer di Bali ya, saya sebut ya. Salah satu guru saya juga ya. Saya pernah belajar dari beliau bagaimana caranya mensyukuri semua yang terjadi pada diri kita, ya, pada alam ini. Yang pertama, beliau itu memiliki pasangan yang backgroundnya militer dan itu keras sekali. Beliau mendapatkan sesuatu hal yang negatif lah karena kekerasan yang beliau terima, ya. Yang terjadi apa? Mungkin beliau terpuruk dia. Setelah itu beliau menjadi trainer yang sukses. Dia menginspirasi. Oh, ternyata seorang trainer mungkin pengalaman pribadinya lah yang buat dia bisa menginspirasi orang lain. Oke, yuk teman-teman, mindset ya diberesin dulu. Yang kedua, saya ajak teman-teman untuk latihan pernafasan. Ini yang ringan, yang ringan banget. Ada teknik 4-7-8. Untuk di sesi berikutnya nanti teman-teman bisa ikut ya Miracle of Life dengan teknik yang berbeda. Ya, diikutin saja. Ini tujuannya untuk rilis emosi. 4-7-8. 4 tarik. 1, 2, 3, 4. 7 tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembuskan lewat mulut. 4 tarik. Ya. 7 tahan. 8 hembuskan. Oke. Ya. Oke. Kita mulai. Ini kalau pakai ini gua tadi nih, kalau ini kan agak merang nih,
Nah, kalau ini masuk ke dalam nih. Halo Kak Sofia, apakah bertanya atau gimana? Maaf, suaranya kok nggak kedengeran ya? Oh ya, sepertinya Bu Laila kok belum ada ya, bentar. Bu, oh iya, sepertinya Bu Laila lagi terlempar teman-teman. Mohon bersabar ya. Mohon maaf. Ya ini. Kita lanjut ya. Ya Bu. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, lagi serius. Sensor. Oke, jadi teman-teman, biarkan badan kita rileks, tenang ya. Lalu tidak ada badan yang mencengkeram. Rileks, tenang ya. Kita mulai. Ya, ketika hati sudah marah, hadirkan sosok yang buat teman-teman marah. Ketika sedih, hadirkan sesuatu yang membuat teman-teman sedih. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian hembuskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik nafas. Atur dulu, tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas. 1, 4, 7. Hembuskan. 3, 4, 6, 7. Oke teman-teman, itu salah satu teknik ya, 478 pernafasan. Teman-teman bisa juga ya, ada butterfly hug. Kalau rasanya pengen banget dipeluk sama seseorang. Sambil berterima kasih kepada diri sendiri, sambil ditepuk-tepuk. Ya Allah, terima kasih sudah memberi badan yang sehat. Terima kasih sudah menghadirkan rasa emosi ini, rasa marah ini. Ya Allah, terima kasih. Ya. Kemudian, kalau lagi marah, ucap satu lagi marah, ya Allah, yes. Apa aja sampaikan ya, sambil curhat gitu teman-teman. Ujung-ujungnya adalah harus berterima kasih pada diri sendiri, ya. Yang kedua, yang ketiga, teman-teman bisa nulis unsend letter. Tulis teman-teman unsend letter, ya. Lalu di dalam tulisan itu, misalnya lagi marah dengan orang tua. Aku tuh sebel banget sama bapak. Kenapa sih bapak itu melakukan ini di masa kecil, sampai sekarang saya masih ingat dengan masalah itu. Ya Allah, maafkan saya, maafkan ayah saya. Jujur saya tidak bisa menerima. Contoh seperti itu ya. Tuliskan di situ ada maaf, terima kasih, dan tolong. Ya Allah, tolong lapangkan kuburnya kalau memang beliau sudah nggak ada. Ya Allah, tolong lapang kuburnya, saya sudah maafkan, dan terima kasih sudah memberikan ujian ini sehingga saya bisa lebih bersabar, lebih ikhlas menerima segala ujian. Nah, semuanya ya. Dan itu kalau beliau masih ada, teman-teman kalau berani sampaikan secara langsung. Tapi karena ini judulnya unsend letter, sebenarnya tidak perlu dikirim. Lagi teknik yang lain ya, sebel banget sama pasangan misalkan, atau dengan teman. Coba tulis 50 sisi positifnya dia, 50 sisi negatifnya. Apakah semua orang itu negatif? Enggak ya, pasti ada positifnya. Yang terakhir, saya ajak teman-teman untuk melakukan tapping, ya. Tapping pada titik-titik tertentu. Yang pertama kita akan tapping di dada bagian sini kiri dengan tangan kanan. Ini adalah titik-titik meridian yang tadi saluran air, saluran darah ya. Ya ini nanti satu. Ini namanya setup, sisi setup. Yang kedua sini teman-teman di daerah apa ini ubun-ubun ya. Kemudian di sebelah sini ya, kemudian di pelipis.
di tulang pipi, kemudian di bawah hidung, di dagu, di tulang yang menonjol di sini ya, dua sini ada tulang menonjol, kemudian di apa ini ya, di sampingnya dada ya, di sebelah sini ya. Yang pernah ikut kelas saya di kelasnya pranikah, nah kita praktek lagi ya. Lalu di bawahnya, oh ya kalau di sini ada perempuan ada laki-laki. Di bawahnya kalau perempuan, di bawahnya payudara, kalau laki-laki di bawahnya itu ya. Nah, ada tulang teman-teman, ada tulang rusuk, itu tulang rusuknya di tapping dengan 2 jari. Nah, sebelum kita melakukan tapping, teman-teman ambil air minum, kemudian bacakan Al-Fatihah, air putih itu ya, karena air itu adalah penyalur energi positif ya. Kalau kita pakai kacamata yang dilepas ya, pakai cincin dilepas, kemudian jam tangan dilepas, karena logam metal itu adalah penyalur energi yang tidak baik ya. Oke. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih, yang ada yang saat ini lagi sakit fisik, sakit apa? Sakit kepala, sakit emah? Ada? Silakan tulis skornya, 1 sampai 10 berapa skornya? Ya, 5, Bu. Ada yang jawab 5. 5, 1 sampai 10. 10 semakin sakit. Sakit apa Mbak hari ini? Sakit apa Kak hari ini? Oh, ada yang nanya nih, kalau lelaki yang gampang nangis itu kenapa ya? Dia mudah tersentuh ya? Kak Reski, saya setiap hari nangis. Nah, Kak Winda. Ini ada Kak Winda yang on, masih on Kak Winda? 6 Bu, masuk angin. Sakit kepala, banyak pikiran. Oke, skor 5 ya. Ada yang skornya 10? Kak Winda sakit. Nah, ini kan sedih saya setiap hari nangis. Saya mau nanya nih, Kak Winda nangis itu sedih? Atau kecewa atau seperti apa? Kak Reski juga, nangisnya itu karena apa? Karena sedih, kecewa atau seperti apa? Skornya berapa? Nah, kita praktek ya teman-teman ya. 10 ya. Nanti kita sesi khusus gimana Kak Winda? Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya di sini ya Kak Winda ya. Bisa, insya Allah. Ya, asal teman-teman setiap orang jika mempraktekannya reaksinya akan berbeda. Kalau mereka yakin teknik ini berhasil, ya, maka akan cepat menurun reaksinya. Yang kedua, kalau mereka khusyuk benar-benar, nanti doanya itu benar-benar dihayati seperti kita lagi sholat, bahkan sampai nangis, itu teman-teman khusyuk ya. Yang kedua, ikhlas menerima rasa sakit ini, sakit kepalanya, rasa kecewanya, rasa sedihnya, itu ikhlas ya. YKIP, pasrah ya, pasrah aja. Yang terakhir, syukur. Loh, kok syukur Mbak? Iya, kita syukurin nikmat yang diberikan Allah. Kalau kita masih sakit, artinya kita masih sehat. Kalau kita udah nggak usah ngerasain apa-apa, nanti kita sudah ya habis umur kita di dunia ini ya. Udah mati, udah dipanggil Allah. Oke, teman-teman. Yuk kita mulai Kak Winda. Rasa sedih, kecewa, marah. Ambil salah satu Kak Winda. Sedihkah, kecewakah, marahkah ya? Ambil satu dulu. Nanti untuk emosi yang lain diulang lagi. Ya, 1 emosi, 1 kecewa. Oke, yuk. Saya akan bahas di sini kecewanya ya. Teman-teman ikuti rasa sakitnya sesuai dengan yang teman-teman rasakan. Ya, kalau masuk angin 1, masuk angin perut saya sakit atau kepala saya sakit atau badan saya nggak enak, sakit kepala, sebutkan sakit kepala. Teman-teman, tangannya seperti ini dulu, tadi minum dulu ya, saya minta untuk minum dulu air putih. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, ini teman-teman tangannya menengadah ke atas dan diletakkan di paha. Ya, ikuti yang saya katakan. Oke, teman-teman silahkan tutup matanya.
Kita tarik nafas panjang. Ketika tarik nafas panjang, teman-teman bayangkan kecewanya itu karena tidak perlu disampaikan, hanya dipikirkan saja. Hadirkan sosok yang membuat kecewa, perilakunya apa, sakit kepala itu karena apa, efek sakit kepala itu yang membuat teman-teman merasa takut, merasa sakit banget, justru hadirkan. Bayangkan kalau sampai sakit banget, sampai masuk rumah sakit, yang paling teman-teman takutkan justru hadirkan. Untuk afirmasi datang bukan, ini justru kita hadirkan supaya nanti ketika kejadian ini lagi, teman-teman usahanya udah nggak 10, udah ringan. Oh, ini kejadian lagi ini, Bu. Ya udah tinggal senyum aja. Tinggal tarik nafas, selesai. Boleh sedih tapi jangan lama-lama ya. Sakit kepala nanti kalau udah teman-teman akan tahu caranya untuk menenangkan diri dulu. Setelah itu akan bisa tapping dengan sendiri. Nah, kalau udah tapping darahnya lebih lancar, insya Allah lebih sehat. Ya, yuk kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan menengadah ke atas, diletakkan di atas paha. Tarik nafas panjang. Bayangkan kecewaan itu, rasa kecewa dan seorang itu hadirkan saat ini juga. Bayangkan orang itu melakukan, hembuskan perlahan lewat mulut. Bayangkan, tarik nafas, peristiwa itu datang lagi di depannya Kak Winda. Kak Winda kecewa dengan seorang. Apa yang dia lakukan? Pakai baju apa waktu itu? Apa yang Kak Winda dengar? Apa yang Kak Winda rasakan? Hadirkan. Hembuskan. Tarik nafas panjang lagi. Ada yang sedang nangis, bawahnya tiap hari ada sakit kepala. Hadirkan rasa sakit itu sesakit-sakitnya. Apa yang dikhawatirkan ketika sedang sakit kepala sampai masuk rumah sakit? Bayangkan nggak ada obat. Saya berhari-hari harus dirawat, harus tidur di rumah sakit. Bayangkan, hadirkan ketakutan itu. Ya. Sedang marah dengan seseorang itu melakukan apa? Hadirkan. Pakai baju apa, ngomong apa, bahasanya seperti apa, nadanya seperti apa, melotot, ujuk-ujuk. Hadirkan bayangan itu. Tarik nafas, hembuskan. Kita mulai set up tangan, kedua tangan kita letakkan di dada sebelah kiri ya, bagian atas. Cari detik yang sakit, cari ya. Jika tidak ada, cari terus sampai ketemu titik yang sakit dan diuyak-uyak atau diputar-putar searah jarum jam. Ya, kemudian ikuti doanya atau ikuti kata-kata saya seperti ini ya. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saya merasa sakit, walaupun saya merasa kecewa sekali, karena maka dalam hati silahkan bersama, sehingga membuat saya terus-menerus setiap hari sedih. Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu ya Allah, kedamaian hati saya, tenangan batin saya. Maka sakit kepala, sakit fisik, ya Allah, saya ikhlas menerima rasa sakit. Baik Allah, yang menyebabkan saya tidak bisa bekerja, ya Allah, yang menyebabkan saya harus masuk rumah sakit, ya Allah, tidak ada yang jaga di sekitar saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kepadamu ya Allah, sembuhan badan saya, kesehatan badan saya. Ya Allah, terima kasih. Dan saya bersyukur ya Allah atas nikmat ini. Saya yakin semua yang terjadi ini ada baiknya. Ya Allah, walaupun saya merasa kecewa sekali ya Allah, saya ikhlas. Dan saya pasrahkan kepadamu kedamaian hati saya, ketentraman batin saya. Yang sakit fisik, saya ikhlas menerima rasa sakit itu. Oh, sakit itu menyebabkan saya tidak bisa bekerja, dan tidak bisa bekerja. Saya ikhlas
Dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan badan saya, kesehatan badan saya. Dan saya syukuri semua ini ada baiknya. Pasti ada baiknya. Ya Allah, walaupun saya merasa sakit pada kepala saya ikhlas. Dan saya pasrahkan kepadamu kesehatan badan saya. Dan saya syukuri semua ini pasti ada baiknya. Pindah ke kepala, ubun-ubun. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Setiap detik 3 doa ya Allah. Pindah ke di antara alis, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Pindah ke pelipis, ya Allah. Saya ikhlas, ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Ketukannya yang benar-benar mengetuk ya teman-teman. Jangan cuma menempel. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, ya Allah. Saya pasrah ya. Pindah ke tulang pipi. Ya Allah, walaupun saya merasa sakit kepala saya, ya Allah. Saya merasa sakit ya Allah, luar biasa. Saya ikhlas dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah, kedamaian hati saya, ketentraman hati saya, kesehatan badan saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Pindah ke bawahnya hidung. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas ya Allah, saya pasrah. Saya ikhlas ya Allah, saya pasrah. Pindah ke dagu. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya pasrah. Saya ikhlas ya Allah, saya pasrah. Saya ikhlas ya Allah, saya pasrah ya Allah. Pindah ke bawahnya leher, tulang leher, tulang dada ya, yang menonjol. Ya Allah, walaupun saya merasa kecewa, saya ingat perilaku kami. Saya ikhlas menerima rasa sakit itu dan saya pasrahkan kepadamu. Ya, peneraman batin saya ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Pasrah ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Pindah ke dekat ya pinggirnya. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Ya, saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Saya pasrah ya Allah. Tulang rusuk ya tepat di bawahnya darah ya. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Di tapping ya teman-teman ya dengan 2 jari, bukan di pukul tapi di tapping dengan 2 jari. Ya Allah, saya ikhlas, pasrah ya Allah. Ya Allah, walaupun saya merasa sakit sekali pada badan saya, pada kepala saya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya. Saya pasrah. Saya pasrahkan kepadamu ya Allah, kesembuhan badan saya, kesehatan saya. Silakan tangannya di telapak tangannya menempel pada paha ya. Sambil teman-teman bayangkan, tarik nafas panjang, baca bismillah. Bayangkan rasa marah, kecewa itu keluar dari tubuh teman-teman melalui hembusan nafas. Kita tarik ya. 1, 2, 3, tarik nafas panjang. Keluarkan lewat mulut. Seolah-olah kecewa itu keluar dari tubuh kita. Rasa sakit kepala itu keluar dari tubuh kita. Sekali lagi tarik nafas. Ya Allah. Bismillah. Hembuskan nafas dengan alhamdulillah. Tarik nafas panjang. Bismillah.
Alhamdulillah, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi ya, terakhir ya, tarik nafas panjang, bismillah. Hembuskan lewat mulut sambil baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Kak Winda, bagian mana rasanya? Dari skor 1 sampai 10, Kak Winda. Sedihnya, kecewa, marahnya sekarang jadi berapa skornya Kak Winda? Gimana Kak Winda? Sudah lebih baik? Alhamdulillah berkurang jadi 5 ya Allah. Ini teknik tanpa teman-teman bercerita, tanpa teman-teman curhat ke orang lain. Curhatnya ke Allah. Karena ketika kita curhat ke teman, ya bisa jadi itu berbalik ke kita menjadi kesedihan lagi. Alhamdulillah. Boleh minum airnya dulu Kak Winda kalau pernah ya. Teman-teman lakukan teknik ini sehari bisa 2 kali. Dalam waktu 3 hari insya Allah rasa emosi sedih ini jadi 0 berkurang ya. Kak Ari ini alhamdulillah berkurang banyak. Kak Rofik alhamdulillah, gimana Kak Rofik rasanya Kak Rofik? Alhamdulillah. Nah, gitu. Lega. Alhamdulillah. Lebih baik Kak Rofik. Kak Devanti dan Kak Ari nih. Kak Devanti lebih plong ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman teknik ini kemarin saya gunakan untuk public speaking. Saya nggak nyangka ternyata saya berikan tips untuk yang nervous, yang gugup. Ternyata ada seorang nenek yang usianya mungkin 80 tahunan ya. Kaget bilang, saya kesini ikut trainingnya public speaking. Tapi ternyata karena beliau seorang ini ya tokoh agama gitu, harus banyak berbicara depan orang, ternyata nangis dan keluar apa yang unek-unek selama ini beliau nggak pernah cerita ke orang lain, nggak pernah cerita ke saya, hanya cerita kepada Allah. Ternyata hilang dengan adanya teknik ini. Ya, ternyata bebannya hilang seketika, alhamdulillah. Kak Devanti, Kak, lebih maaf keluar dulu, udah. Ibu, terima kasih. Sampun, kita sudah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, teman-teman? Mungkin ada yang perlu didiskusikan teman-teman atau pertanyaan bisa langsung sharing ke Bu Laila. Oke. Oke teman-teman, jika tidak ada, oke saya akan akhiri ya. Oke, saya stop share dulu. Saya sampai di sini. Ya teman-teman, pesan saya. Nah, teman-teman, ketika kita sudah rilis emosi, yuk teman-teman kita menginspirasi dengan kehebatan kita, dengan sisi positif kita. Dengan cara apa? Menjadi role model. Mulai dari kita buka mata sampai tutup mata, kita lakukan hal yang baik, tonjolkan kelebihan kita, tunjukkan kepada orang lain. Contoh dari bangun tidur, beresin tempat tidur bersih, mandi, sholat, dan lain sebagainya ya. Siapa tahu anak kita mencontoh, siapa tahu suami pasangan kita mencontoh, keluarga memuji ya. Lakukan dari hal kecil aja, dari bangun tidur sampai tutup mata. Dan lakukan sekarang juga, nggak usah nunggu nanti. Karena kita nggak tahu usia kita apakah sampai besok, sampai seminggu lagi, ya.
Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa yuk kenali potensi dulu, potensi diri kenalin dulu. Setelah itu lakukan kelebihan-kelebihan kita itu mulai sekarang. Kalau selama ini kita lakukan dengan terpaksa, hilangin dulu rasa sedihnya, jengkelnya, sebelnya disuruh mama, orang tua misalkan. Hilangin dulu masalah-masalah dalam diri kita, ya. Lalu kita akan bergerak. Kalau kita udah beres dengan diri kita, insya Allah kita itu keluar sudah menjadi inspirasi orang lain. Kan Amin. ada 3 hal positif yang ingin saya sampaikan ya di sesi terakhir. Kak, mana ini Kak siapa ini? Dan ini sebelum saya tutup ya teman-teman, 3 hal positif yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, tadi kita belajar mengenali diri ya dengan 3 strength dan 3 weakness. Kemudian yang berikutnya apa teman-teman yang teman-teman dapatkan ya, kita mengenali lingkaran kendali, fokus pada yang di dalam. Kenali diri. Yang terakhir apa Kak Rofik ya? Harus mengendalikan emosi. Ya, yes. Ada beberapa tips untuk mengendalikan emosi ya. Nah, ini ada pertanyaan Kak. Bagaimana mengolah pikiran positif dan negatif yang bertabrakan? Ya, gini. Ada seorang yang didoakan orang tuanya untuk segera menikah. Ternyata di satu sisi, ayahnya itu tidak menginginkan si anaknya untuk pergi dari rumah. Sehingga bisa jadi doanya itu Allah, ini seperti balon. Balon mau terbang, tapi ada batu yang menahan. Jadi kira-kira terbangnya cepat nggak? Nggak ya. Mana yang lebih kuat? Energi positif atau negatif? Ternyata otak kita itu nggak bisa bedain mana yang positif sama yang negatif. Kalau kita ada, jadi ada tabel namanya vibrasi energi. Ya, vibrasi energi itu ada batasnya di sini. Kalau 200 ke bawah, artinya energi kita itu low. Kalau 200 ke atas, artinya energi kita itu power, force, force, power. Ini dijelaskan di sesi besok ya, 3 hari lagi. Untuk teman-teman yang menghubungi kami, admin, dan melakukan pembayaran, kita akan belajar banget gimana caranya ya menarik hal-hal yang positif. Jadi Kak Sri, gimana caranya? Kita rilis dulu yang negatif ya. Selesaikan dulu masalah negatif. Ternyata si ayah ini punya luka inner child di masa kecil. Kekhawatirannya di masa kecil yang kebawa sampai sekarang yang membuat dia trauma untuk melepaskan putri kesayangannya. Itu satu. Ada contoh lainnya banyak sekali ya. Ada yang pengen naik haji, tapi kepikiran anaknya di rumah nanti siapa yang ngomong dan lain sebagainya. Akhirnya naik haji nggak berangkat karena banyak tapinya. Nanti siapa yang ngurusin anak saya ya? Nah, tuh, Kak. Jadi dirilis dulu yang negatif ya, supaya doanya tuh balonnya tuh larinya lebih kencang. Balonnya terbang ke atas lebih kencang. Oke, Kak Rofik, terima kasih. Ada saran Kak Rofik tadi? Ya, teman-teman, vouchernya silakan teman-teman hubungi Kak admin yang tadi mengajak ya. Ada voucher senilai 20% untuk perawatan, scaling, dan lain sebagainya. Nah, ini sayangnya banyak di luar pulau ya. Yang Surabaya silakan ya, nanti kami share ya. Tapi mohon untuk DM saya, ini nomor WhatsApp saya, Instagram saya, feel free to kontak atau konsultasi dengan saya. Silakan DM saya, nanti akan saya share ya, akan saya share ini linknya, akan saya share vouchernya teman-teman. Dan teman-teman yang ingin ikut sesi terapi keberlebihan di sesi kedua ya, nanti tanggal 28 Mei dengan Pak Sahid, ini langsung praktek mengundang keajaiban dalam hidup. Banyak sekali keajaiban yang sudah dicapai oleh Pak Sahid, mulai dari ibunya yang dinyatakan sudah meninggal tiba-tiba hidup kembali ya, memang yakin aja Allah mengabulkan gitu. Ya, walaupun semua itu takdir dari Allah. Mulai dari barang yang harganya mahal banget, hampir 1 miliar,
ternyata bisa didatangkan dengan menggunakan kekuatan yang tadi Miracle of Life, dengan banyak berzikir-zikirnya seperti apa, pernafasannya seperti apa. Besok kita akan praktek teman-teman ya, di tanggal 28 Mei. Dan di sesi terakhir ada pendampingan akhir ya. Teman-teman akan saya minta sharing rasanya gimana sudah praktek di sesi pertama dan kedua ya. Dan ada biayanya teman-teman 249.000 per orang ya. Sebenarnya ini kami potong diskon 175.000 sampai tanggal 15 Mei. Karena di sini teman-teman sudah ikut ya, akan kita berikan, tolong japri saya, nanti akan kita berikan special price ya. Dan kita lakukan mentoring selama 1 minggu. Jadi fasilitasnya adalah 3 kali kelas praktek online dan pendampingan online selama 7 hari. Mulai hari ini sampai tanggal 1 Juni. Gongnya di sesi terakhir tanggal 2 Juni ya. Jadi 7 hari kita akan praktek bersama. Oke teman-teman, silakan hubungi saya atau Mbak Nada, di sini ada di flyer ya, ada Mbak Nada dan Mas Teguh untuk mendapatkan special price. Oke, Mbak Nada ada satu lagi, ini sesi bersama dengan salah satu klinik kesayangan kita ya. Jadi ini teman-teman ada, mohon maaf, ada klinik di Surabaya yang saat ini sedang membuka, karena lagi ulang tahun ya, ulang tahun yang pertama, obral bagi teman-teman yang mengalami permasalahan pada gigi, silahkan datangi, nanti akan ada spesial voucher ya. Teman saya akan share. Ya. Mau tanya Bu, itu Oh iya boleh, berikan silahkan. gigi Iya, silakan Kak Rofik. apa membersihkan gigi itu di wilayah Gresik nggak ada dah. Wilayah Gresik Oh, di wilayah Gresik ya, Kak. Bulailah ya. itu Soalnya Oke Kak Rofik. mau apa nganukan gigi itu, bersihkan gigi. oh, apakah itu berlaku untuk di Surabaya saja atau di Gresik ada cabangnya, Bu? Oh iya, ini baru satu kliniknya. Kalau waktu main-main ke Surabaya, silahkan Kak. Jadi 1 bulan lagi, klinik ini akan memberikan beberapa perawatan gratis, Mbak, untuk tertentu ya, untuk orang tertentu yang memenuhi syarat. Jadi kalau memang kita mengalami kendala keuangan, nanti akan diberikan spesial penanganan dan spesial price, bahkan bisa mencicil. Ya, Itu ini syaratnya apa akan aja? saya share. Ya Kak, apa Kak? Syaratnya apa aja? Kalau apa itu katanya memenuhi syarat, maksudnya syaratnya apa itu? Oh iya, nanti ini ada syaratnya tapi saya belum ini Kak, sebentar. Belum di launching. Kak Rofik, saya boleh share, saya boleh minta nomor ininya ya, WA saya Kak, supaya nanti kita share. Nah, ini teman-teman. Ya, Ya nanti boleh. Kak Rofik bisa konfirmasi ke Bu Laila ya mengenai Ya, itu tadi. ada Iya. syaratnya gratis ya. Nah, Tuh. ini teman-teman diskon 20% ya, pemeriksaan dan konsultasi gigi gratis, promo spesial. Ya, promo spesial di ulang tahun yang pertama. Nah, dokter gigi ini adalah teman SMP saya. Berapa Beliau ini harganya itu? dokter gigi. Nah, kalau scaling ini harganya 400.000 untuk atas bawah, tapi ada diskon 20%. Nah, nanti teman-teman di hari ulang tahunnya ada special price lagi. Bahkan yang tidak mampu akan mendapatkan free treatment ya. Nah, itu free treatmentnya untuk apa saja? Nanti akan saya infokan lebih detail ya, Kak ya. Untuk yang ikut sesi hari ini, diskon 20% untuk scaling, penambalan, pencabutan, dan pemasangan behel. Wow, ini ibu-ibu Wow, biasanya luar suka banget. biasa banget ya, Bu ya. Heeh. Mbak Dada mau coba silahkan. Ah, Ya, boleh Bu. oke. Ya, akan dapat special price nanti di sesi pas hari H ulang tahunnya. Kami juga akan mengadakan webinar, teman-teman ya. Disupport oleh Aksi juga. Ini saya dulu, ini belum lapor Pak Said. Nanti surprise ya. Teman-teman kami undang lagi. Dan tepatnya ada di Jalan Khairul Anwar nomor 12 Darmo, Surabaya. Dekat banget dengan rumah saya. Nomor WhatsApp-nya ini teman-teman. Dan sebentar. Oh, Darmo deket sama Iya, deket banget. rumah. Deket banget, Kak. Dekat banget. Dan ini ada ntar videonya.
Kliniknya kayak apa sih? Ini ya kliniknya ya. Kalau bersihkan gigi aja itu berapa, Bu? Bersihkan apa? Karang gigi? Iya, karang gigi. Karang gigi 400. Ini diskonnya kan 20%. Nah, nanti waktu hari H ada lagi diskonnya. Hari H ulang tahun. Nah, ini keren banget loh, Mbak. Ini dulunya adalah restoran mie setan. Di Surabaya. Those rainbows in my mind when I think of you sometime. I wanna spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Oke, yes. Oke, demikian teman-teman ya. Silahkan, saya proper saya. Ada lagi pertanyaan, izin live ulala. Oke, Mas Ayu, Matur nuwun dari Jember, jauh-jauh. Baterai saya lobet, Bu. Mohon maaf ya, ini kalau saya tuh suka nambah. Izin live, Kak, Jazakilah. Oke, sudah. Ya, kita selesai teman-teman. Ya, sudah malam dan sudah lewat dari jam 9. Baik, saya pamit dan undur diri. Mohon maaf ya, teman-teman. Udah nambah waktunya. Mbak Linda, semoga lekas pulih. Mbak Arini juga dan Mbak Nada. Terima kasih banyak sudah memandu acara ini sampai selesai. Terima kasih Mas Arifin, Mbak Bu Pratiwi, Mas Rofik. Ya, terima Siap, kasih Saya Bu. pamit dan undur teman-teman diri. yang sudah bersedia hadir pada malam ini ya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga pada Bu Lala yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Sampai ketemu di tanggal 20 berapa tadi ya? 8, 28 28. Mei. 28. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Nada. Ya, terima kasih semuanya. Sama.